Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Banten News. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan ya. Pagi ini saya lagi ada di sebuah kafe yang berada di Kota Serang, tepatnya di Cafe Rona. Tapi hari ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh salah satu pelukis dari Kota Serang. Kita langsung sapa saja Pak Kibro Pandam. Halo Pak, selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Selamat pagi Mbak Nindi, ya kabar baik ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, Pak ini katanya lagi sibuk nih, mau ngadain pameran ya? Ya karena saya pelukis ya, apalagi sih kalau nggak pameran persiapannya. Melukis dan pameran. Pamerannya kapan Pak? Tanggal 23 Januari hari Minggu, jam 19.00 pembukaannya. Oh, pembukaannya Ya. malam ya berarti ya, jam betul, 7 malam ya. ya. Di Cafe Rona juga ya Pak ya? Betul. Oke, Pak Kibro, ini mungkin banyak Sobat Banten News yang penasaran nih. Kan kayaknya tuh pelukis di Kota Serang ini banyak, tapi gak begitu banyak yang tahu juga gitu kan. Nah, salah satunya ada Pak Kibro. Pak Kibro ini terkenal dengan lukisannya yang berwarna hitam putih. Monokrom Ya, Pak ya? ya betul. Bisa diceritakan nggak sih Pak, asal mulanya jadi pelukis ini seperti apa gitu? Kalau kenapa jadi pelukis? Mungkin saya lahir memang udah jadi pelukis gitu. Dari ya lahir sudah seingat saya ya, dari kecil sudah melakukan banyak hal tentang sesuatu yang membangun estetika. Dari apa aja, warna, mainan kecil-kecilan juga. Kalau saya menggambar di pasir ya gambar, ya di apa aja, media apa, kadang-kadang saya pasti coret-nyoret gitu. Jadi kayaknya dari kecil ya. Cuma memang seriusnya ya setelah besar lah ya. Setelah SMA itu udah mulai, SMP sudah mulai. Tapi kalau soal melukis terus-menerus memang sudah sejak kecil. Abang udah pengen bakatnya Ya, melukis gitu ya Pak ya. Tapi kenapa yang dipilih ini hitam putih Pak? Dulu saya ketika mendalami awal memang warna. Ya pasti dari macam-macam media ya, mulai dari pensil tapi warna. Kemudian saya berpindah ke hitam putih karena suatu ketika ada sebuah karya di mana saya nggak pernah puas, itu nggak selesai. Saya tumpang lagi dengan warna ini, tambah lagi warna ini, kok nggak selesai nih, kok nggak jadi. Tidak merasa itu tidak merasa itu bisa dinikmati sebagai sebuah karya lukis itu. Tumpang lagi sampai tidak ada lagi warna. Yang ada cuma warna Hitam putih. hitam aja. Loh, terus gimana nih? Setelah hitam, apalagi yang kita lakukan? Berarti kan kita harus ke putih, karena kita harus mengambil kanvas baru. Itu ditinggal, kita bikin kanvas baru. Jadi setelah sebuah karya itu jadi gelap, apalagi berikutnya? Ya putih. Akhirnya saya mengambil kesimpulan hitam dan putih. Kemudian di samping itu sebenarnya juga ada filosofi hidup yang saya anut, bahwa ya di dunia ini cuma ada kebaikan dan keburukan. Ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Baru muncul kemudian abu-abu kan, orang yang nanggung gitu ya. Yang di tengah enggak, di kiri enggak, di kanan enggak. Tapi hitam dan putih, jahat dan baik. Pinter dan bodoh. Bagus dan jelek, itu. Tapi itu tidak bisa dianut oleh semua pelukis, karena warna itu kan begitu pentingnya. Betul. untuk seorang perupa. Akhirnya saya memutuskan hitam putih aja. Di samping itu juga harus diakui bahwa jadi lebih ngirit. Ya orang murah kan, pakai keareng juga bisa, hitam dan kertasnya putih, ngirit, terus lebih segalanya lebih gampang, tidak perlu beli cat bermacam-macam warna.
Tapi yang paling saya ingin sampaikan pesannya adalah bagaimana saya menciptakan hitam putih tapi menjadi sebuah warna. Punya makna tersendiri dari lukisan itu ya Pak ya. Itu yang paling sulit kan. Sekarya hitam putih tapi bisa menampilkan warna dari hitam putih itu. Sampai sekarang. Cuma saya memang berjanji kepada diri saya sendiri bahwa nanti kalau saya diberi usia panjang, pada saat usia 70 saya akan berubah ke warna. Kenapa Pak? Ya sebenarnya hanya memperingati panjang umurnya saya, usia 70 itu. Ya itu wacana ya, kadang-kadang wacana itu suka pengen banget saya tapi nggak kuat sebenarnya, tetap kembali ke hitam putih. Usia saat ini berapa Pak? Saya kelahiran 55 sih, 66 tahun. Ya, iya. Tapi kenapa harus nunggu sampai usia 70 tahun dulu? Kenapa nggak dari yang kemarin-kemarin gitu Pak, dari 60-an mungkin udah berubah? Ya, belum siap mental juga kan fisik dan mental harus kuat. Warna juga saya harus biasa dengan warna. Iya, betul. Harus roh yang saya dapatkan dari hitam putih ini saya pindahkan ke warna itu harus kuat. Iya. Kalau enggak mati juga nanti gitu. Iya. Jadi tuh lukisan itu harus ada feel-nya ya Pak ya? Iya betul. Melalui warna itu juga ada feel-nya ya? Iya betul. Berbicara tentang fisik nih Pak, ini kan lagi pandemi, itu gimana sih cara Pak Kibro menyiasati untuk tetap berkarya di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini? Karena kan sebetulnya juga ruang geraknya jadi terbatas ya? Ya itu berat. Sejak pandemi ya 2 tahun lebih itu ya, saya tidak menerima tamu. Saya juga tidak bertamu. Ya aku cuma di rumah aja. Tapi kembali lagi kepada bahwa sejak lahir saya sudah memang suka dengan artistik. Ya saya tetap aja tidak punya peluang apapun untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dengan ada isinya estetika. Harus ada sebuah karya yang harus ada. Karena kan susah sekali juga nyari kanvas. Yeah. Kalau kita mau beli lewat online, tentu harganya beda. Betul. Lebih mahal. Padahal saya kan pensiunan. Pensiunan kan berapa sih? Nggak punya kemampuan dalam banyak hal untuk bisa mendapatkan kanvas. Akriliknya medianya juga nggak bisa. Tapi saya tidak bisa berhenti untuk berkarya. Yeah. Saya bilang apapun harus dilakukan dan akhirnya menemukan kopi. Ampas kopi itu yang saya buat. Ampas kopi saya coba. Pertama memang saya sudah dengar dari teman-teman banyak kelompok pencinta kopi, pelukis kopi itu. Bahkan presidennya pun saya kenal. Saya sudah belajar banyak, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahwa saya harus eksplorasi kan, dari kopi ini ke kopi ini, kopi A ke kopi B, terus pencampuran dengan air matang dan air mentah. Air panas juga, air panas sekali atau enggak, itu ternyata menemukan cara. Berpengaruh ya Pak ya? Ternyata berpengaruh. Dan akhirnya satu menemukan, mungkin orang juga sudah menemukannya, tapi saya mendapatkan karena nggak bisa kemana-mana, ya saya dapatkan satu cara yang kopi yang bisa digunakan untuk menjadi sebuah karya. Ya. Sampai sekarang saya menggunakan kopi itu, dan terus saya berkarya terus. Ternyata akhirnya justru malah memunculkan banyak banget gagasan, memunculkan banyak banget ide-ide, memunculkan banyak banget spot-spot yang sebenarnya ketika dalam keadaan normal saya nggak menemukan. Seperti kayak orang yang seperti air ya, selang yang dipencet di ujungnya ya. Mau nggak mau jadi kencang banget airnya itu. Kalau nggak dipencet
yang mengalir biasa. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi pandemi juga menumbuhkan ide baru, inovasi baru ya. Padahal saya juga sudah berusaha akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan saya sebagai perupa ya, sebagai pencinta seni ya. Jadi kalau orang bilang biasanya out of the box ya. Iya betul. Saya jadi ya macam-macam. Ada menanam cabai, nyari tanaman yang kira-kira bisa diapain, yang nggak ada hubungannya, sampai cabai itu hasilnya banyak gitu. Dan saya nggak tahu mesti kemana nih cabai. Saya kasih aja tukang jual, ada sering lewat di depan rumah tukang jual nasi kuning atau apa. Pak, ini ada ini kan out of the box, dan saya bahagia dalam itu. Sama bahagianya dengan ketika saya melukis. Iya. Malah jadi ada aktivitas baru ya, ya Pak ya? Benar, tapi terus terkalahkan oleh ini. Kembali lagi kepada terus berkarya, berkarya, dan berkarya. Iya, Pak Kibro. Dengar-dengar Pak Kibro ini salah satu pegiat di Sanggar Embun juga, termasuk kepalanya ya, ketuanya. Iya, betul. Kebetulan saya barangkali dianggap yang cocok, meskipun menurut saya belum layak ya, tapi saya tidak bisa menolak karena bagaimanapun ini kan membangun Banten bisa lebih baik. Gitu. Iya. Nah, terkait Sanggar Embun ini masih aktif nggak Pak saat pandemi seperti ini? Ya sekarang vakum karena banyak anggotanya tuh kan waktu itu kan anak-anak muda semua, mereka semua punya kegiatan yang sekarang tuh karena ya mungkin usia, karena waktu ya, ada yang sudah kerja di Jakarta, ada yang kuliah di Jogja, ada di Jogja aja ada beberapa yang kuliah di Jogja, ada yang sudah menjadi dosen, ada yang jadi dosen di Jogja, ada yang kegiatannya tuh udah banyak banget, ada yang bikin golok, ada yang menjadi pandai melakukan kegiatan dengan pandai besi, tentu dengan basicnya ya estetika ya, keindahan gitu. Ya, Sanggar Embun ini sendiri sebenarnya untuk menaungi kesenian-kesenian yang maksudnya pegiat seni di Banten ya Pak ya? Ya, terutama yang muda-muda. Kan jarak kita ini ya, Serang ini sama Jakarta kan nggak jauh. Iya. Jadi tapi seni rupa, khususnya seni rupa itu terpinggirkan. Beda dengan seni-seni tradisi. Kalau seni tradisinya Banten terus maju terus hebat. Didukung oleh banyak orang, didukung oleh banyak elemen-elemen yang berkait gitu ya. Bahkan yang tidak berkait. Tapi seni rupa enggak. Dan saya bilang, Mbak, anak-anak muda harus kreatif. Nah, kebetulan anggota kita adalah anggota yang muda-muda ya. Apalagi yang perempuan ya. Kita harus karena pelukis perempuan di Serang itu sedikit sekali. Sedikit iya. Ya, jadi lakukanlah mumpung kompetitornya tidak banyak. Iya. Tapi tidak hanya karena itu, bahwa Banten itu hebat. Tidak jauh dari Jakarta. Kita harus meraih itu dari dekatnya dengan ibu kota. Beda di Banyuwangi aja bisa bagus banget yang jauh dari kota ya. Iya. Mana Jember bagus banget dari kota, dari DKI kan jauh sekali, dari ibu kota tuh jauh. Tapi mereka bisa hebat. Nah, saya itulah salah satu obsesinya untuk bisa membangkitkan anak-anak muda, termasuk pameran ini. Iya. Pameran ini saya didukung oleh manajemen yang anak muda semua, yang saya sendiri nggak bisa mikirinnya, nggak sanggup. Ya maklum memang sudah tua ya, terus ketinggalan sekali gitu, nggak update benar-benar. Ini anak-anak muda semua yang mendukung. Tapi Pak, sebenarnya kalau aliran dari Pak Kibro sendiri ini apa nih aliran lukisnya Pak? Nah itu tuh yang susah tuh buat saya, karena saya lebih percaya kalau aliran itu yang menentukan ya yang melihat, pengamat seni, kritikus seni,
apa namanya budayawan, ya, seniman yang lain, saya nggak berani dan nggak bisa itu menyatakan ini aliran saya adalah ini itu tuh buat batin saya itu nggak etis gitu. Sudah lakukan, biar orang lain yang menentukan. Jadi mungkin kalau Mbak Nini udah lihat nanti silakan, ini menurut saya alirannya adalah ini gitu. Ya, oke. Pak Kibro, tadi kita berbicara tentang kesenian di Banten ya, khususnya seni rupa nih, kan kabarnya masih kurang maksudnya kurang terpublikasi ya? Bukan terpublikasi, sebenarnya publikasinya siap, tapi ada banyak yang tidak bisa, tidak ada yang mau dipublikasikan. Kita kalau mau dagangannya nggak ada, kok mau jualan gitu. Nah, anak-anak muda itulah yang saya dan teman-teman itu berusaha untuk mari kita bangun. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita bisa pameran di Galeri Nasional. Meskipun itu masih kecil sekali lah, masih jauh. Kita pernah pameran juga instalasi. Instalasi sebenarnya itu media baru yang kita tidak boleh ketinggalan. Betul. Karena mau tidak mau itu update. Apalagi sekarang sudah banyak banget kan ya, performance art, street art, video art, lighting art, terus ada yang sketch art, t-shirt art. Ya, jadi semua seni anak muda itu banyak sekali. Tapi kurang berkembang gitu jadi ya, Pak? kita, saya sebenarnya obsesi salah satunya Sanggar Bun adalah itu. Tapi kembali lagi, Pagebluk itu memang membuat kita tidak bisa berdaya. Semuanya jadi lemah ya. Meskipun ada yang tumbuh dengan baik yang sisi-sisi yang lain. Jadi kalau untuk ruang kesenian di Kota Serang sendiri nih Pak, menurut Pak Kibro sendiri seperti apa sih? Apakah masih kurang atau mungkin perlu ditingkatkan lagi gitu ya? Nah ini menarik. Mungkin dorongan dari pemerintah gitu kan? Kalau dorongan dari pemerintah saya sih tidak berharap karena kasihan lah, pemerintah itu udah sibuk banget. Dia sudah sangat sibuk. Terus untuk menyelaraskan antara pemerintah dan pemerintah dan seniman itu susah sekali. Saya lebih cenderung kepada kayak begini, ada sebuah warung kopi, ada sebuah warung kopi yang dia dengan rela hati membuka diri untuk menyediakan tempatnya untuk menjadi ruang terbuka buat sebuah pameran karya. Mungkin bukan seni rupa aja. Barangkali nanti suatu ketika di sini juga ada street art, ada pokoknya seni-seni yang modern bisa juga di sini akan bisa dilakukan. Banyak sebenarnya banyak banget tempat-tempat yang bisa dilakukan. Tapi kan mereka belum tentu membuka diri. Iya, betul. Bahwa prinsip ekonomi tidak bisa diabaikan begitu aja. Nah, kalau Rona ini dia melakukan itu. Nggak apa-apa, saya senang sekali. Iya. Nah, kesempatan ini nggak boleh disia-siakan. Dan saya berharap akan lebih tumbuh banyak lagi kantong-kantong kesenian yang membuka diri dalam bentuk apapun. Atau kelompok-kelompok atau mungkin barangkali orang-orang yang berduit yang mau mendukung kerja-kerja kreatif anak-anak muda di Banten ini. Banyak cara. Banyak benar. Ya misalnya terutama hal adalah finansial. Yang paling sulit adalah itu. Padahal menurut saya tidak kurang orang di Serang ini, para pemilik dana yang berlebihan di Serang itu banyak. Betul. Tapi itulah ya, tidak mudah untuk bisa membuka hati untuk
Jadi saya makin lama makin banyak ruang-ruang kesenian seperti ini itu makin bagus sebenarnya. Sebelumnya di Banten pernah mengadakan pameran juga nggak Pak? Mungkin di Kota Serang. Ya kalau kelompok saya pameran tunggal itu sebelumnya adalah di SMK 1. Nah kalau sebenarnya salah satunya visi saya adalah juga pembelajaran. Di SMK 1 saya udah pameran juga saya sebenarnya untuk mendukung edukasi ya. Betul. Jadi saya pameran batik waktu itu di sana. Banyak orang tidak tahu ketika batik diakui oleh negara lain, orang marah-marah. Tapi kita tidak punya nggak punya visi sama sekali untuk memperkenalkan ini punya kita ini. Iya. Nah, itu salah satu visi. Termasuk sekarang kopi ini, bahwa kita punya kopi. Lakukan ini, jangan ada batasan. Nggak boleh itu dihalangi oleh apapun untuk berkarya. Dari apapun, dari batu, dari kayu, dari apapun bisa kita lakukan. Harusnya anak muda banyak melakukan hal itu. Bisa lebih kreatif. Lebih kreatif lagi. Pak Kibro, ini saya penasaran nih. Nanti kan mau ada pameran itu ya Pak ya. Itu kira-kira yang bakal ditampilkan nanti apa aja nih Pak, jenis-jenis lukisannya? Ya cuma pensil, medianya, pensil, semua di atas kertas. Tidak ada satupun dari kanvas. Kalau dari kanvas nggak mungkin karena karya saya juga besar-besar ya. Kalau yang dari kanvas. Jadi dari kertas, medianya pensil, drawing pen, dan kopi. Sudah. Nah itu elemen ini yang sebenarnya mendukung saya ketika terjadi pagebluk pandemi ini. Ini tiga ini yang mendukung dan kertas. Ada karton sedikit yang itu. Kalau mau tadi apa? Jadi ini sebenarnya nanti bisa dilihat, bisa dinikmati ketika pameran sudah ada. Saya baru bisa tahu tuh, oh ternyata ini adalah karya apa, ini seperti apa karyanya, maksudnya apa. Itu baru bisa dilihat ketika datang langsung ke pameran. Nah, baru bisa ketahuan itu karena dibeberkan juga itu perlu apa ya, kalau mau diceritakan karyanya dibeberkan ya barangkali butuh Menteri Penerangan kayaknya itu. Nggak bisa gitu ya, harus dilihat sendiri sehingga bisa menafsirkan. Terkait mau nanya nih Pak, saya terkait sampah visual. Visual mungkin seperti kayak spanduk-spanduk yang dipasang di pohon seperti itu. Pandangan Pak Kibro terhadap sampah visual ini seperti apa? Saya nggak pernah berpikir tentang apa yang mesti ditangani untuk itu. Tapi kalau itu tidak ditangani khusus, saya juga merasa itu akan menjadi persoalan baru. Ada banyak banget persoalan-persoalan baru yang mesti diatasi ya. Tapi itu juga salah satunya. Ya di samping pemandangan-pemandangan yang nggak enak ya. Betul. Di jalan-jalan banyak banget pemandangannya. Tapi salah satunya adalah itu. Nah, makanya ada beberapa perupa street art itu yang memprotes dengan dia menggunakan spanduk-spanduk limbah itu untuk menjadi sebuah karya. Menggunakan lakban, menggunakan potongan-potongan spanduk itu menjadi sebuah karya instalasi misalnya, atau karya dia gunting menjadi sebuah kolase. Itu ada, tapi nggak cukup itu. Nggak cukupnya gimana? Tidak cukup untuk mengatasi begitu banyaknya spanduk-spanduk yang bertebaran di mana-mana. Selama ruang promosi itu masih dibutuhkan, itu sulit sekali diatasi. Kan itu limbah-limbah dari promosi sebenarnya. Yang paling banyak adalah limbah dari promosi.
Nah, yang menyenangkan kalau promosi itu promosi produk, kita masih bisa terima karena itu perputaran ekonomi. Betul. Nah, yang nggak bisa dinikmati kan promosi politik. Seperti banner kampanye. Apa yang mau dilihat, apa yang mau dinikmati. Itu kalau tidak bukan diatasi, maksudnya tidak diperhatikan secara khusus juga akan mengganggu sekali. Ya mengganggu dalam banyak hal. Kalau dia di perempatan, mobil dari sini akan ketutupan. Kalau dari apalagi pertigaan, kalau ada lampu merah bisa ketutupan. Pohon dipaku, kan kasihan pohonnya. Betul. Tapi ini menarik nih Pak, yang terkait street art itu yang sampai membuat karya dari sampah visual itu menarik sekali. Bukan cuma spanduk loh, apa aja, plastik, kaleng dilakukan itu. Iya, tapi ada teman saya sekarang kemarin juga pameran dia melakukan itu. Lukman SH namanya. Dia melakukan itu. Dia potongin semua dan dapat perhatian. Itu salah satu yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh banyak hal untuk hal itu banyak. Di luar negeri apalagi ya. Banyak sekali melakukan hal itu. Tapi kan unik di kita kan. Iya. Kalau di luar negeri kan nggak ada spanduk kampanye. Campaign itu kan nggak ada di sana ya. Kalau di kita nah itu. Iya, Pak Ki Bro, ini saya mau nanya nih, ada nggak keinginan tertentu untuk kolaborasi dengan salah satu pelukis gitu mungkin untuk membuka pameran bersama? Kalau pameran bersama sering. Yang belum itu saya satu panel, satu kanvas bekerja sama dengan beberapa pelukis gitu tuh saya belum pernah melakukan, tapi hanya iseng-iseng lah sebenarnya, bukan iseng-iseng ya, keterbatasan waktu sehingga akhirnya terbengkelai. Tapi secara khusus belum pernah. Tapi ada rencana ingin nggak? Belum terpikir oleh saya. Saya lebih suka kalau anak-anak muda itu melakukan sesuatu harus berani ya, melakukan karya maksudnya ya, berkarya itu dengan berani. Itu saya lebih suka itu. Berani dalam arti tidak harus beberapa orang, sendiri pun lakukan. Kalau yang tadi dimaksud ini kan beberapa orang kolaborasi itu. Karena kolaborasi itu akan datang sendiri nanti. Ketika kita benar-benar serius melakukan menampilkan sebuah karya visual. Betul. Sekarang semua boleh dilakukan. Apa aja boleh dilakukan. Apalagi kalau yang itu seni instalasi atau ini apa namanya itu sculpture atau patung ya atau kalau sekarang sebutannya trimatra. Trimatra itu jadi sebenarnya seni 3 dimensi, tapi bahasa Indonesianya mungkin yang pas adalah trimatra. Itu sekarang udah macam-macam. Kalau di Jogja itu hampir setiap hari, hampir seminggu sekali itu selalu ada pameran dan ada kaitannya dengan apa namanya instalasi dan trimatra itu. Nah di Serang itu sedikit sekali. Ada beberapa kemarin yang mencoba bikin pameran di sini juga itu Peng-Peng. Itu dia mencoba dari fotografi. Jadi eksplorasi sesuatu itu salah satu karyanya itu. Maaf. Ini itu karyanya Peng-Peng. Foto yang kalau dalam sastra itu ya diplesetkan gitu loh. Nah, memang itu perlu. Di luar itu bagus atau enggak, sesuai atau tidak, itu masalah yang lihat. Iya. Terakhir nih Pak Ki Bro, saya mau nanya untuk harapannya buat seniman muda, khususnya seniman seni rupa ya di Kota Serang sendiri lah. Ada nggak Pak harapannya apa gitu? Ya semakin banyak pelukis muda, terutama yang sangat muda itu berpameran itu harusnya semua
elemen senang, semua elemen harus mendukung, apalagi pemerintah daerah. Betul. Tetapi kembali kalau kita melihat kesibukan pemerintah daerah agak sulit juga gitu ya. Harus memang dari top one ya. Harusnya orang nomor 1 di Banten inilah yang mencerminkan itu, yang mencoba menyenggol aja lah. Mempromosikan gitu ya Pak. Terlalu berat mempromosikan. Nggak usah, mengingatkan aja lah kepada anak-anak muda itu bahwa seni itu adalah bicara soal hati. Bagaimana kita membangun hati untuk jadi indah, jadi tidak tega, tidak menjadi orang yang kejam, tidak jadi orang makan orang, tidak menjadi teman makan teman. Itu dari hati, dan itu hanya muncul di kesenian. Seni apa aja, musik, lukis, tradisi, karena semua pasti menggunakan hati. Kalau hatinya bersih, bagus kan, tidak mudah itu menjadikan perseteruan, kejadian rasa itu jadi nomor 1. Nah, orang nomor 1 di Banten itu yang harusnya interest terhadap itu. Nggak usah banyak ya, mengingatkan aja. Iya. Udah alhamdulillah sebenarnya. Karena sebenarnya dari kesenian ini juga bisa membantu mempromosikan daerah Banten sendiri ya Pak ya. Itu udah pasti itu, tidak enggak. Semua seni tradisi itu membantu perkembangan wilayah. Betul. Lokal konten itu selalu membantu perkembangan wilayah. Nggak bisa enggak. Kalau nggak didukung itu orang akan bingung, ini dari mana sih? Ini apa sih ini? Nah, itu orang nomor 1 yang harus melihat seperti itu. Apalagi buat anak-anak muda. Wah, sayang. Anak-anak muda di sini hebat-hebat. Pelukis-pelukis muda, purpa-purpa muda, luar biasa. Betul. Tapi nggak cukup dukungannya ya. Kalau saya hanya bisa mendukung secara ya bukan finansial, tapi saya hanya memberikan support ya, ilmu, semangat ya, yang saya berikan kepada saya yang seusia ini masih terus bergerak, masih terus melakukan membangun kreativitas yang sangat kreatif. Itu yang dibutuhkan anak-anak muda. Dan di Banten banyak. Cuma kurang aja nih Pak ya, kurang berkembang. Iya, dukungannya juga kan sedikit. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Pak Kibro Pandam ya Pak ya. Buat yang penasaran sama karyanya Pak Kibro, mungkin bisa datang langsung ke Kopi Rona pada tanggal 23 Januari. Pamerannya sampai 23 Februari. 23 Februari, sebulan ya Pak ya? Iya. Pembukaan. Dan kemungkinan tengah-tengah perjalanan waktu itu mungkin ada diskusi, ada pembicaraan tentang kreativitas. Cuman memang kita belum terancang itu. Tapi ada itu nanti. Iya. Mungkin beberapa waktu akan datang akan dikabari kok. Jadi bisa sembari belajar juga ya Pak ya di dalam pameran ini ya Pak penting itu. Penting. Oke Sahabat Banten News, sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya. Saya Nindya dan Pak Kibro Pandam undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.